Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Marzuki Karim dari kelas 10 TU1 akan mempresentasikan pembuatan klenyem yang disusun oleh kelompok Arizal Mustari, Ridho Firdi Yudhistira, Musaiful Anwar, dan saya sendiri Abdurrahman Marzuki Karim. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, klenyem merupakan pengertian klenyem. Klenyem merupakan salah satu cemilan yang terbuat dari singkong parut atau ketela parut yang dicampur dengan kelapa parut dan di dalamnya diberikan gula merah kemudian digoreng. Klenyem termasuk salah satu jajanan tradisional yang lumayan sulit ditemukan seiring maraknya jajanan lain yang penampilannya jauh lebih keren dan modern. Nah, selanjutnya yaitu asal-usul makanan klenyem. Kue klenyem sering disebut jajanan deso karena memang berasal dari Jawa asli dan kebanyakan penggemarnya adalah orang yang berasal dari desa. Nah, tidak seperti saya. Jadi tidak sih. Meskipun namanya tidak ada unsur kebarat-baratan, namun rasa kue klenyem sangat nikmat dan tidak kalah dengan kue modern lainnya. Agar tidak kalah enak, maka saya seringkali mengkombinasikan kue klenyem dengan keju, ayam suwir, selai, atau coklat. Jadi tidak selalu berisi gula merah, tapi kita bisa memberikan isi sesuai dengan selera agar menambah cita rasa yang nikmat. Nah, bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Bahan yang dibutuhkan itu 1 kg singkong atau ketela, biasa disebut telo, Pak Telo. 100 gram gula merah atau sisir, bisa diganti ayam suwir atau selai, keju atau yang lainnya sesuai dengan selera Anda masing-masing. Setengah biji kelapa setengah muda, parut garam secukupnya, setengah kilogram, lalu setengah kilogram minyak goreng. Nah, ini dia tampilan klenyem. Oke. Cara membuatnya, pertama dan yang paling utama yaitu membuat kue klenyem sangat mudah loh. Untuk itu simak cara pembuatannya. Ya, pertama kupas singkong, lalu cuci bersih dan diparut hingga halus. Campurkan singkong yang sudah lembut dengan kelapa parut, aduk hingga tercampur rata. Maaf, ini ada gangguan mobil milik adiknya Ferdi. Lalu tambahkan garam secukupnya agar terasa gurih. Bentuk adonan, lalu dibentuk adonan sesuai selera, ya misalnya lonjong atau bulat. Lalu isikan dalamnya, ya bentuknya bisa sesuka hati, seperti teman saya itu suka bentuk desain trendy. Lalu isikan dalamnya dengan gula merah atau ya sesuai selera, lalu dipadat-padatkan agar bentuknya itu padat tidak buyar. Panaskan minyak. Selanjutnya untuk dimasak, pertama panaskan minyak di penggorengan, lalu goreng kue klenyem hingga berwarna kuning kecoklatan. Goreng dengan api sedang agar tidak gosong, biar nggak pahit. Dan kue klenyem siap disajikan selagi hangat. Nah, untuk saran saya itu kalau makan kue klenyem itu lebih enak waktu hangat. Kalau sudah adem itu rasanya agak atas gimana. Nah, ini dia hasil dari pembuatan ini ya, seperti ini. Yang sering saya jumpa itu seperti ini. Ini kayak ada balodonya. Nah, ini malah enak sekali. Sebentar. Aduh, lihat enak-enak gini jadi pengen minum saya. Minum dulu. Malu, seret. Oke, setelah tadi habis lihat makan-makannya enak, nah ini dia manfaat dari klenyem itu.
Manfaat dari klenyem itu mengandung karbohidrat yang tinggi karena terbuat dari singkong atau ketela. Ketela yang bisa disebut telo. Mbak Telo. Rasanya enak, manis dan gurih. Ya kalau sesuai selera, ada yang mungkin ada yang asin ataupun yang ya gurih, enak apa ya. Dan bisa membuat perut kenyang. Oke. Nah, ini olahan lain dari singkong selain kenyem. Olahannya itu yang terbuat dari singkong maupun ketela atau telo yaitu sangatlah banyak. Pertama, getuk lindri. Nah, untuk mengenali pedagang getuk lindri itu biasanya bakulnya apa mendorong gerobaknya ada dangdutannya seperti itu apa getuk lindri gerobaknya ada dangdut seperti ya kalau di kelas kita itu yang biasa seperti getuk lindri itu disebut Budi Arjawidya. Yang kedua boyum. Untuk boyum itu penyebutannya boyum. Yang ahli itu orang Sunda. Ya, begitulah. Selanjutnya balengku. Ini berupa keripik ya singkong. Singkong ataupun tela. Lalu combro. Setelah itu endog gluduk. Nah, jadi kalau Anda makan endog gluduk itu keluar endognya, jatuh gluduknya. Oke, nah, ini sudah sampai penutupan ya, tidak dirasa. Nah, lain kali kita jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Karim yang satu kelompok dengan Ferdi. Ini jujur saya membuatkan rekamannya di rumahnya Ferdi ini padang sekali. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada keliruan atau kesalahan maupun khilafan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.